Menjadi seorang pebisnis di era online seperti saat ini bukanlah perkara yang sulit. Namun, menjadi seorang pebisnis yang memiliki integritas yang baik bukan hal yang mudah. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang pebisnis yang memiliki integritas yang baik di mata orang lain? Yang pertama adalah kita harus membangun bisnis kita dengan cara-cara atau metode yang benar, yang jujur. Tidak boleh menggunakan shortcut atau inginnya jalan pintas. Seringkali orang nggak sabar untuk membangun bisnisnya. Maunya bisnis langsung berkembang pesat, lalu menggunakan cara-cara kotor. Cara-cara yang tidak benar supaya bisnisnya berkembang dengan pesat. Nah, bisnis yang dibangun dengan cara seperti ini biasanya tidak berjalan dengan baik, tidak berlangsung dengan lama. Seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Sama kalau kita menggunakan cara-cara yang curang, menipu pembeli, mengelabui calon pembeli kita, calon pelanggan kita, maka suatu saat mereka akan mengetahui dan itu akan menjadi bumerang bagi bisnis kita. Ambil contoh, waktu awal-awal dulu saya belajar bisnis, mentor saya atau orang yang mengajarkan kepada saya berbisnis, berdagang ini, itu mengajarkan bagaimana kita mengelabui calon pembeli kita. Nah, di sini kita menawarkan produk terbaik nih yang ada kita jual ya. Tapi saat pembeli lengah, kita mengganti dengan produk yang tidak baik, atau yang rusak, atau yang tidak laku, atau yang sebetulnya itu adalah zonk di tokonya kita. Kita tuker. Ya, mungkin saat itu pembeli kita tertipu. Dia kembali dengan membawa barang yang bukan harusnya dia dapatkan atau dia inginkan. Begitu sampai rumah, akhirnya dia tahu, dia sadar, kok barang ini bukan barang yang tadi saya beli. Nah, disitulah akan muncul suatu ketidakpercayaan atau suatu kekecewaan terhadap kita. Mungkin saat itu kita mendapatkan keuntungan, tapi percayalah, pelanggan seperti ini tidak akan kembali lagi ke tempat kita. Nah, kalau kita ingin mendapatkan reputasi sebagai seorang yang baik dalam berbisnis, kita harus benar-benar menjaga reputasi kita. Berikan yang terbaik kepada calon pembeli kita. Gunakan metode dalam berbisnis atau berjualan dengan metode-metode yang benar, yang halal, tidak menggunakan cara-cara yang tidak benar. Yang kedua, kalau kita ingin memiliki integritas yang baik, kita juga harus membangun situasi lingkungan kerja yang baik. Integritas kita juga akan terbangun dari lingkungan kerja kita. Bagaimana staf kita, karyawan kita melihat kita dan bagaimana kita memperlakukan mereka. Bukan satu arah di mana kita ingin mendapatkan keuntungan dari karyawan, tapi bagaimana kita pun memperlakukan mereka dengan baik, memanusiakan mereka. Membuat mereka merasa mendapatkan sesuatu yang layak dari hasil jerih payah mereka bekerja bersama kita. Nah, di sini kita harus memberikan respect terhadap karyawan kita. Bagaimana mereka bekerja, kita berikan reward dan juga punishment terhadap mereka. Dan yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana hubungan kita dengan relasi bisnis. Nah, dalam hal ini dengan supplier, ya bisa dengan pihak perbankan yang juga akan memodali kita. Mungkin kalau kita butuh keuangan dari pihak perbankan atau institusi keuangan membantu memberikan pinjaman ke kita, itu harus dijaga dengan baik. Sebagai contoh, kalau hubungan saya dengan supplier, dulu di awal bisnis saya belum memiliki modal yang kuat, tapi saya bisa mendapat kepercayaan dari supplier saya sehingga mereka bisa berani memberikan pinjaman dalam bentuk tempo pembayaran bahkan hingga 6 bulan. Dan kalau jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah. Nah, bagaimana mereka bisa memberikan uang sedemikian besar kepada saya tanpa jaminan apapun? Itu karena mereka melihat reputasi saya. Begitupun dengan perbankan. Saya di bank, kalau orang dikejar bagaimana menagih kartu kredit, kalau saya dikejar oleh pihak perbankan untuk menambah fasilitas. Karena mereka melihat reputasi saya benar-benar menjaga nama baik saya. Karena saya tidak memiliki jaminan yang mampu saya berikan kepada pihak perbankan sebagai agunan terhadap pinjaman saya, tapi pihak perbankan melihat reputasi nama saya. Oh, Dedi, dia memiliki reputasi yang baik. Walaupun jaminannya mungkin tidak menutupi atau dia tidak memiliki jaminan, saya pasti berani memberikan pinjaman kepada Dedi dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, saya sempat mendapat pinjaman dari Coinworks, salah satu fintech ya, financial technology, itu yang memberikan pinjaman kepada saya jumlahnya kalau nggak salah sekitar 1 miliar. Itu jumlahnya 1 miliar tanpa jaminan sama sekali. Lalu apakah mereka nggak takut? Tentunya mereka sudah melakukan
yang namanya survei terhadap saya. Mereka melihat dari data keuangan, BI checking saya, bagaimana reputasi saya dalam membayar pinjaman saya di bank, bagaimana hubungan dengan supplier, karena mereka meminta nama-nama supplier yang masuk barang ke tempat saya. Mungkin kemudian mereka telepon kepada supplier, Pak, apakah Bapak masukkan barang ke tempatnya Ko Deddy? Bu, apakah ngirim barang ke tempatnya Ko Deddy? Kalau dijawab iya, bagaimana pembayarannya? Oh, lancar. Dan saya biasanya, kalau saat ini saya lebih suka dengan supplier itu, saya lebih suka membayar secara cash supaya saya mendapatkan harga lebih murah. Tapi waktu saya dulu masih mendapatkan tempo pembayaran dari supplier, saya biasanya akan membayar sebelum jatuh tempo. Misal, kalau saya dikasih tempo 2 bulan, harusnya nih misalnya 2 bulan itu jatuh temponya pada tanggal 31 Januari. Biasanya saya paling-paling di awal-awal seperti ini ya, baru tanggal 5, tanggal 6 Januari, saya sudah bayar. Sehingga customer saya seneng, ya, mereka happy. Wah, kalau sama Ko Deddy ini nggak perlu ditagih pun sudah bayar. Dan saya sudah mendapatkan testimoni dari sekian banyak supplier. Wah, kok beda banget kalau kirim barang ke tempatnya Ko Deddy. Kalau ke tempat yang lainnya itu udah dikasih tempo 2 bulan, bayarnya 3 bulan, 4 bulan, itu pun udah dikejar-kejar baru bayar. Tapi kalau sama Ko Deddy, tanpa ditagih pun udah dibayar duluan, bahkan sebelum jatuh tempo. Nah, sejak itulah kita membangun reputasi dari bisnis kita. Orang akan melihat bahwa, oh, Deddy itu memiliki integritas yang baik dalam bisnis. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Sehingga, kalau dari supplier, saya contoh ada salah satu supplier saya, di awal-awal dia memberikan limit. Kalau saya ambil barang sama dia, dia memberikan limit, kok maksimal 50 juta. Jadi kalau Ko Deddy ngambil lebih dari 50 juta, walaupun belum jatuh tempo, minta tolong yang sebelumnya dilunasi dulu, baru boleh ngambil lagi. Ya, jadi ada batasan. Nah, karena saya melakukannya dengan baik, membayar dengan baik, dia kemudian menaikkan 100 juta. Baik lagi dia naikkan 250, kemudian 500, dan saat ini dari supplier itu bilang unlimited kok. Ko Deddy mau ngambil berapa aja, kita kasih. Bayarnya sesuai tempo. Tapi justru saat ini saya nggak mau tempo sama dia. Saya bilang barang datang, saya bayar. Gitu. Nah, di sini ya teman-teman, kalau kita memiliki integritas yang baik, orang akan mengenal kita sebagai pribadi yang baik. Dan ke depan akan membuka banyak pintu-pintu pada kita, peluang-peluang bisnis yang baru. Padahal memang nggak disangka ya. Kadang-kadang saya itu kelihatannya ya biasa-biasa tapi kadang-kadang tiba-tiba ada peluang datang. Kok kita mau kerja sama gitu kan. Oh, kamu belum kenal saya sudah tahu Ko Deddy. Ko Deddy punya reputasi yang baik, seperti itu. Nah, gini ya teman-teman, jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang pebisnis yang sukses ke depan, sukses bukan sekedar dapat cuan banyak, dapat omset banyak. Sukses yang penting adalah memiliki nama baik, memiliki integritas yang diingat oleh orang lain. Dari seorang Deddy Lim misalnya, apa yang dia ingat? Oh, Deddy Lim adalah orang yang baik, yang bekerja dengan lurus, dengan jujur, tidak menggunakan cara-cara yang kotor. Itu adalah satu kebanggaan buat kita sebagai bisnis. Saya tidak ingin diingat oleh orang lain, oh, Deddy Lim sukses tapi dia gak jujur mainnya, dia curang, dia pakai cara-cara teknik-teknik gak bener, begini-begini. Saya gak mau. Itu akan merusak reputasi kita sebagai seorang pebisnis. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Itu tips dari saya bagaimana 3 hal untuk membangun integritas yang baik dalam berbisnis. Dan semoga ini bermanfaat. Saya tekankan pada teman-teman, jangan mencari jalan singkat, tapi gunakanlah cara-cara yang benar untuk membangun bisnis kalian. Jaga, karena aset kalian tuh bukan agunan. Kalau kalian ingin pinjam ke bank, kalian ingin supaya orang percaya kepada kalian, yang menjadi jaminan kalian tuh bukan benda, bukan rumah, mobil, tanah kalian, bukan. Tapi pribadi kalianlah yang akan dijadikan jaminan oleh orang yang akan mempercayakan sesuatu kepada kalian. Baik itu pinjaman, bisnis yang baru, atau peluang-peluang yang baru. Terima kasih. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share video ini supaya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.